Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Di beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, saya mendapat suatu permintaan dari beberapa teman saya dan juga klien saya mengatakan, coba berbagi video tentang bagaimana kalau kita melakukan latihan, tapi di sini kita mengalami sedikit problem. Oke, di sini saya hanya coba untuk berbagi, bukan berarti saya yang paling benar atau paling bisa. Ini berdasarkan pengalaman dan edukasi yang saya dapat selama saya bekerja. Oke guys, oke. Ini kita akan coba. Biasanya yang saya akan angkat topik hari ini adalah tentang bagaimana kita berlatih tapi ada keluhan di seputar lutut. Nah, sebenarnya keluhan di seputar lutut itu banyak banget ya guys. Ada yang berhubungan dengan peradangan, ya kan, biasa disebut artritis. Ada juga karena pengeroposan, disebut juga osteoporosis, dan atau kombinasi dari keduanya. Biasanya faktornya banyak guys, pengaruhnya ya, itu karena usia bisa, pasca cedera juga bisa, kurang gerak juga bisa, dan yang terpenting guys adalah obesitas biasanya. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi sedikit nih cara ataupun latihan untuk orang-orang yang mengalami hal tersebut. Ya, contoh kecilnya misalkan dia naik turun tangga nih, naik turun tangga sakit. Nah, itu sudah suatu tanda kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, di sini saya coba untuk mengajak rekan-rekan yang mungkin mempunyai keluhan yang sama. Tapi untuk lanjutnya, untuk teman-teman di luar sana, alangkah baiknya dipastikan dulu ke ahlinya, yaitu ke dokter, entah itu tulang ataupun saraf. Untuk apa? Untuk mengetahui pasti kita kenanya apa. Karena banyak banget guys, kayak berhubungan dengan posisi lutut, bisa juga pada bagian TFL-nya, ya kan? Jadi macam-macam. Bisa juga karena kondisi memang bawaan dari lahir, itu juga ada. Karena cedera juga ada, karena penyakit juga ada, dan karena lifestyle itu udah pasti ya guys, itu juga ada. Saya sarankan kalian untuk memeriksakannya dulu ke ahlinya, oke guys. Oke. Di sini saya akan mengangkat 3 otot. Yang pertama yaitu otot di bagian paha, yaitu paha bagian depan. Biasa kalau bahasa Jawanya ya guys, quadricep, ya kan. Terus ada lagi untuk bagian paha belakang, yaitu hamstring. Ya, bagian hamstring. Dan yang terakhir yaitu pada bagian betis atau pada bagian otot gastrok atau soleus. Oke, saya sekarang ada matras. Oke, nah ini dia. Oke, saya menggunakan matras dan di sini kebetulan karena saya juga berlatih dengan menggunakan foam roll ya, macam-macam bentuknya. Nah, kebetulan di sini adalah trigger. Saya menggunakan trigger di mana ini untuk membantu melakukan stretch atau massage ya. Nah, di sini saya pakai ada 2 ukuran. Kalian bisa gunakan handuk yang digulung atau bantal dengan ketinggian melebihi dari kurang lebih 5 sampai 10 cm guys ya. Nah, karena di sini untuk awalnya kita akan melakukan stretch dulu ya. Stretch 3 otot yang saya katakan tadi. Yang pertama quadricep, paha depan ya. Sekali lagi untuk paha depan ya. Biar kelihatan ya guys. Nah, jadi saya akan coba stretch pada bagian paha depan atau quadricep, terus paha belakang yang di bagian sini ya, atau sini bawah ya, hamstring, dan yang terakhir pada bagian betis ya. 3 stretch awal yang akan kita lakukan. Oke. Pertama, pastikan buat kalian melakukan posisi duduk seperti ini dan ambil satu kaki dulu. Misalkan saya saat ini mengambil posisi kaki sebelah kiri, otomatis kaki kanan saya akan saya lipat. Nah, dari posisi ini yang akan kita lakukan apa? Nah, kebetulan saya lupa tadi mengatakan saya pakai ini rope tali untuk skipping sebagai pegangan saya nanti, karena saya akan melakukan stretch pertama yaitu pada bagian betis. Oke. Nah, taruh di posisinya antara di bawah jari
sama di pertengahan kaki. Perhatikan guys. Jadi dia nggak boleh di posisi tengah sini, ya, jangan taruh di tengah, kelihatan ya, jangan taruh di tengah sini atau di jari-jarinya, ya. Jadi pastikan pada posisi di punggung kaki biasanya kita sebut ya, atau di bawah jari-jari kaki persis. Nah, jadi kita posisikan seperti ini, ya. Nah, setelah seperti ini kita tegap, kita tarik, ya, tarik dengan posisi relax. Kita stretch semaksimal kita bisa dan dirasakan tarikannya, tapi jangan sampai sakit ya guys. Nah, seperti ini. Tahan selama 30 detik. Oke. Tahan. Nah, normal aja untuk pernafasannya. Setelah itu kita rilis, relax. Oke. Nah, setelah itu kalau misalkan ada gerak kayak gini, kita rapiin lagi. Nah, oke, dari sini kita tegapkan lagi, kita coba tarik lagi guys. Tarik ya. Nah, kita tarik sampai posisinya terasa tarikan ya. Nah, udah terasa nih, tahan, 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 sama. Ini posisinya lurus 30 detik ya guys. Oke, rilis. Kita lakukan 2-3 set. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kita ke hamstringnya nih. Ya, bagian hamstring, bagian bawah, paha belakang. Ini yang sini saya pegang. Nah, tadi saya bilang guys, masing-masing boleh menggunakan, kalau misalnya nggak ada trigger ini, bisa pakai foam roller kalau ada. Kalau nggak ada, yang lebih simpel pakai pillow atau bantal. Ya, bantal-bantal sofa kayak gitu. Ketinggiannya 5-10 ya. Kalau yang saya pakai di sini, nah saya memposisikannya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan posisi pada penekanan. Nah, penekanan dari sini. Iya. Nah, itu bisa kita bantu dengan menggunakan tangan. Nah, tarik, tahan, tahan, posisi kakinya kita angkat. Untuk kaki yang sebelahnya bisa relax. Yang penting kita fokuskan adalah bagian yang kita tekan. Berapa lama mas? Antara 15 sampai 30 detik. Setelah itu rilis, kita pindahkan ke bagian agak ke atas. Jaraknya berapa? 1-2 cm. Perkirain aja. Dari posisi pas antar jarak di bagian persendian di bawah, ya, kita mungkin bisa kelihatan ya. Nah, dari sini terus kita pindahkan 1-2 cm ke sini. Jadi hampir mendekati ke tengah. Sama, dari posisi relax, kakinya masih di bawah ya. Kemudian kita angkat ke atas, terus kita tekan. Itu. Tahan. Tahan. Tahan 15-30 detik juga sama. Oke, nah setelah ini apalagi? Nah, ada yang lebih mudah lagi untuk hamstringnya guys. Kalau untuk hamstringnya sendiri, untuk stretch hamstringnya kita bisa lakukan posisi. Nah, kita rapatkan dua kayak gini. Masih sama nih. Kita pakai nih tali. Nah, sekarang posisinya kita akan melakukan penarikan itu pada posisi badan. Kita tegapin ya, pastiin posisi badan kita adalah tegap. Nah, dari posisi tegap gini, kemudian kakinya, telapak kaki kita luruskan, kemudian kita dorong badan kita semaksimalnya aja guys. Nah, misalkan contoh saya sampai sini, tegap tapi posisi badannya harus tetap tegap. Dari posisi sini lurus, terus kita tarik. Nah, sampai sini tahan, sama. Penekanannya ada posisi hamstring dan juga betis. Oke, ini juga sama kita lakukan 2-3 set 30 detik. Nah, yang terakhir sip. Nah, ini untuk quadricep guys, atau paha bagian depan ya. Kalau yang nggak punya tali bisa menggunakan handuk
atau yang bisa berpegangan posisi dengan ini nggak masalah ya. Di sini saya menggunakan yang lebih simpel atau lebih enak untuk kita menggerakkan. Jadi dari posisi sini kita pegang, taruh dia persis di bahu ya, kakinya dibuat rileks. Nah kemudian kita tarik. Nah seperti ini. Usahakan posisi kakinya nggak gerak kanan kiri ya, straight dia, dalam artian terkontrol. Tegap lagi, lemesin, tarik lagi. Ingat, penahanannya itu selalu kita jaga pada posisi 30 detik. Tarik sebisa mungkin. Ini kerasa tuh. Saya kerasa merasakan otot di bagian depan saya yang ketarik. Nah, tahan. Tahan 30 detik, selesai, release, lemesin. Oke guys. Nah, beberapa gerakan tadi itu bisa kalian lakukan ya. Beberapa gerakan tadi itu bisa kalian lakukan 2 sampai 3 set kanan dan kiri ya. Jangan kanan aja, jangan kiri aja. Ini karena keterbatasan dan saya mencoba untuk berbagi, saya hanya mencontohkan sebelah. Oke. Nah, lanjut, sekarang kita melakukan penguatan. Sekarang melakukan penguatannya kayak gimana? Oke, siapin bangku ya. Bangku kayak gini guys. Oke. Nah, dari posisi kayak gini, tuh, kayak enak amat, samping ya guys. Oke. Nah, dari start seperti ini akan membuat kondisi pada bagian yang terasa kurang nyaman, sakit, cedera atau whatever apapun itu pada bagian lututnya tidak terkena stres atau tekanan terlalu tinggi. Kenapa? Karena kita posisinya duduk nih guys, tapi kita akan tetap melatih ototnya. Karena hubungan dalam proses dari cedera ataupun keluhan pada bagian lutut itu berhubungan dengan 3 otot tadi guys, yaitu paha depan, quadricep, hamstring, dan betis. Oke. Nah sekarang tadi kita udah stretch nih ya kan, sedikit stretch sebelum memulai latihan. Nah sekarang kita coba latihan. Latihan yang pertama adalah saya sebut nama leg extension ya. Posisinya kita menggunakan posisi kaki diluruskan ke depan, badan kita rileks dan tegap, boleh pegangan gini, boleh begini. Angkat satu kaki, misalkan kanan dulu. Nah, usahakan posisinya harus lurus dan telapak kaki yang mengarah ke atas. Ya. Nah, start dari sini apa? Kita turunkan, stop, jangan sampai full ke bawah atau ke lantai. Kemudian kita tarik lagi full ke atas. Nah, harus benar-benar dirasakan pada bagian otot pahanya. Oke, biar kelihatan, saya ganti sebelah kiri ya guys. Nah, jadi dari posisi ini yang kita rasakan kontraksi atau tekanan ototnya. Balik ke sini lagi, stop, jangan menyentuh lantai. Ya, angkat lagi. 1, tahan pelan-pelan ya, nggak usah terlalu buru-buru. Naik lagi. 2, rasakan kontraksinya di sini. Tarik nafasnya, buang nafas. Perhatikan posisi tubuh saya, pergerakan kakinya. Naik lagi. 3, naik lagi. 4, benar-benar dirasakan lurus. Lihat posisi lutut saya, tidak mengangkat pahanya tapi stretch, benar-benar menekan atau kita sebut squeeze otot paha depannya. Balik lagi, terus lakukan kurang lebih 10 repetisi. Tarik nafas, kemudian buang nafas. That's it, bergantian. Oke, begitu juga yang sebelah kanannya. Tadi udah diluruskan. Oke, seperti ini. Dengan begini aja kita udah tahu nih, ada kontraksi, ada tekanan. Setiap ada kontraksi, ada tekanan, berarti ototnya bekerja. Nah, semakin pegal alias semakin panas di bagian ototnya, maka kontraksi ototnya semakin besar. Dan itu akan memberikan efek yang maksimal pada setiap melakukan gerakan. Oke ya guys, jangan lupa postural, nafas kita itu perlu selalu diatur dan dijaga sesuai dengan kondisi. Oke, nah itu untuk bagian depannya. Apalagi nih coach untuk bisa melatih paha bagian depannya lagi? Bisa. Ini akan saya hubungkan dengan mobility bagian panggul. Agak sedikit maju boleh, boleh pada posisi senderan tadi juga boleh ya. Biar miring nih, biar enak ya lihatnya. Nah, oke. Start dari sini saya coba untuk memposisikan